dan banyak hal yang lainnya. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Jadi ketika ada kemudian tetangga kita yang sedang lapar, atau kemudian ada teman kita yang membutuhkan makanan, segera kita sodorkan pada mereka. Itu ketika kita melakukan hal yang seperti itu dengan penuh kesungguhan, insya Allah kita akan menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Dan siapa golongan yang keempat? Golongan keempat adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Kita semuanya pasti ingin ya menjadi golongan atau orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kalau selama ini kita yang merindukan surga, tapi kali ini ternyata surga yang merindukan kita. Dapat dibayangkan betapa menyenangkannya ketika kita menjadi orang-orang tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua orang yang berpuasa itu kemudian dirindukan oleh surga? Puasanya yang seperti apa sehingga kemudian dirindukan oleh surga? Ternyata kalau kita lihat apakah kemudian hanya orang yang puasa dari pagi, menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai kemudian ke maghrib, itu kemudian langsung dirindukan oleh surga tanpa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Apakah dia yang hanya tidur-tiduran saja kemudian langsung dirindukan oleh surga? Tidak tentunya. Lalu siapa Ustazah? Siapa yang dirindukan oleh surga? Puasa yang seperti apa? Orang-orang yang tentunya yang berpuasa dalam puasanya itu tidak lupa untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan, tetap bertilawah Al-Quran, tetap sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tetap kemudian membantu orang lain dan orang tuanya atau orang di sekitarnya, dan masih banyak kebaikan yang lainnya. Itu yang akan dirindukan oleh surga. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian orang-orang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh seperti itu dirindukan oleh surga? Mengapa? Ternyata di dalam bulan Ramadan itu terkandung begitu banyak pelajaran, seakan-akan kita sedang bersekolah di situ. Seakan-akan bulan Ramadan itu adalah sebuah madrasah, madrasah Ramadan. Kenapa kita sebut madrasah Ramadan? Karena di dalamnya kita semuanya yang berpuasa itu melewati tahap-tahap kesabaran. Mulai dari sabar untuk taat pada Allah, melaksanakan puasa dengan kesungguhan mulai dari pagi sampai kemudian ke maghrib, tetap kemudian berusaha walaupun haus, walaupun lapar, tetap harus bertahan sampai di waktu yang ditentukan. Walaupun lemes, tapi tetap bagaimana bisa tetap sholat 5 waktu. Walaupun berat, haus, di kerongkongan, ternyata kita harus tetap bisa membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, dengan kualitas sebaik-baiknya. Itu. Jadi karena kita bersabar dalam ketaatan pada Allah. Yang kedua, karena di dalam madrasah Ramadan itu kita juga bersabar untuk tidak berbuat hal-hal yang mungkar. Banyak contohnya, mungkin tergoda di situ ada makanan, makan nggak ya sedikit, boleh nggak ya? Minum sedikit kayaknya pada saat mandi, ternyata masuk ke dalam kerongkongan, boleh nggak ya? Toh nggak ada yang tahu. Itu kita bersabar terhadap kemungkaran, terhadap maksiat yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Bisa jadi ada orang yang tidak tahu tentang kita, kemudian mencaci maki kita pada saat bulan Ramadan. Kita ingin membalasnya, tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak membalasnya dan kita menyampaikannya bahwa saya sedang berpuasa. Begitu indahnya bulan Ramadan. Kalau kita bisa membayangkan semua bulan, semoga menjadi bulan Ramadan bagi kita. Dan kita bisa kemudian tumbuh dan beruntung menjadi orang-orang yang beriman, kemudian menjadi orang yang bertakwa, dan pada akhirnya adalah menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Terakhir, anak-anakku semuanya, semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita bisa menjadi golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah.
Terima kasih Ustadz dan Ustadzah yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih YDSF. Insya Allah ini semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ketika kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan puasa Ramadan ini, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.